Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Balkis Tayolanda Azizah dari PAI kelas 6A, NPM-nya 19106311100026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hadis Nabi Muhammad SAW tentang toleransi. Baik, slide yang pertama yaitu mengenai pengertian toleransi. Toleransi berasal dari kata toleran yang artinya sikap menghargai dan menghormati pendirian, pendapat, pandangan, dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan sendiri. Perilaku ini perlu diajarkan pada anak usia dini, sebab sikap ini sangat penting saat sedang berpendapat dengan orang lain yang menurutnya berbeda. Jika sikap toleransi sudah diterapkan sejak dini, maka nantinya dapat menghargai pendapat orang lain, mudah berbaur dengan berbagai macam pertemanan, dan tidak mudah bertengkar dengan orang lain. Toleransi dalam hadis Rasulullah SAW adalah mudah, lemah lembut, dan menghargai setiap pemeluk agamanya yang ada di muka bumi ini, hidup berdampingan dan saling tolong menolong. Dalam hadis Rasulullah SAW ternyata cukup banyak ditemukan hadis-hadis yang memberikan perhatian secara verbal tentang toleransi sebagai karakter ajaran Islam. Selanjutnya yaitu ada macam-macam toleransi dalam hadis. Yang pertama ada hadis tentang ajaran toleransi dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Hadasana Abdillahi, hadasana Abi, hadasana Yazid, qala an Muhammad bin Ishaq, qala an Daud bin Al-Husain, an Ikrimah, an Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, yul adiyani'a habbu ilaha lahallaqo'a lahannifiyatu samhah." Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hinifiyah As-Samhah, atau yang lurus lagi toleran. Pada dasarnya, semua agama mengajarkan nilai-nilai yang positif, namun tetap yang paling utama adalah agama yang lurus dan mudah. Agama Islam sejatinya adalah agama yang mudah dan mengandung manfaat yang begitu banyak bagi umat. Sebagaimana definisi toleransi berarti mudah dan berlapang dada, yaitu mudah bergaul dengan siapapun, baik non-muslim maupun dengan muslim itu sendiri. Hadis di atas menganjurkan umat Islam untuk bersikap toleransi dalam interaksi sosial kepada non-muslim. Bersikap toleransi boleh ke siapa saja, asalkan hubungan sosial, karena memudahkan hubungan sosial termasuk ladang ibadah untuk mencari ridho Allah. Macam-macam toleransi yang kedua adalah menghormati keyakinan non-muslim. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghormati keyakinan non-muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Ibnu Jurayj qala, kana fi kitabin Nabi SAW illa ahli Yaman wa man karohi Islam min Yahudi wa Nasrani fa innahu yahulu an dinihu wa alaihu jizyah ala kulli halim zakaru wa unsa harro wa abdu. Artinya, dari Ibnu Jurayj berkata, di antara isi surat Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman adalah, siapa di antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinan, akan tetapi
jiz akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki, perempuan, merdeka atau budak. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Hadis di atas memberikan pelajaran bahwa Islam sangat menghormati keyakinan yang dianut setiap orang. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, sebab agama atau keyakinan itu berkaitan dengan hati. Hanya saja, kalau dalam negara Islam terdapat jumlah penduduk yang tidak mau memeluk Islam, maka mereka diwajibkan membayar jizyah. Jizyah ini merupakan sejumlah dana yang dibayarkan kepada pemerintah Islam karena jaminan perlindungan yang diberikan dan sekaligus untuk menghapus kewajiban jihad dari pundak mereka. Penetapan jizyah bukanlah untuk menundukkan kaum non-muslim, akan tetapi kedudukan mereka tetap sejajar dengan kaum muslimin. Macam-macam toleransi yang ketiga yaitu mendoakan non-muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibrahim qala ja'a Yahudi ilan Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala kasarallahu malaka wa waladaka wa asyiha jismaka wa atollu umruka." Artinya, dari Ibrahim, suatu hari datanglah seorang Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Doakan aku." Nabi pun berdoa, "Mudah-mudahan Allah memperbanyak harta dan anakmu, menyehatkan tubuhmu dan memanjangkan umurmu." Hadis riwayat Ibnu Abu Shu'aibah. Dalam beberapa riwayat diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kaum mereka atau kaum musyrik hidayah untuk beriman kepadanya dan kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan dan mengharapkan orang-orang musyrik supaya menjadi bagian umat Islam, menguatkan bahwa Rasulullah diutus membawa misi toleransi. Banyak sekali ditemukan hikmah dalam hadis ini. Di antaranya adalah jangan terburu-buru melakukan tindakan sesuatu yang masih bisa diusahakan dengan jalan yang baik, saling berdamai dengan agama lain, serta lemah lembut dalam menghadapi musuh. Macam-macam toleransi yang terakhir yaitu keempat, aspek dalam toleransi beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadasana Ali bin Ayyashi, hadasana Abu Ghassan Muhammad bin Mutadrif, qala hadasana Muhammad bin Al-Munkadir, an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahimallahu rajulan samhan izabu awa izabashtaro wa izak tado." Artinya, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyashi, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutadrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara." Hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri. Selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Dalam memahami toleransi, umat Islam tidak boleh salah kaprah. Toleransi terhadap non-muslim hanya boleh dalam aspek muamalah, yaitu perdagangan, industri, kesehatan, pendidikan sosial, dan lain-lain, tetapi tidak dalam hal akidah dan ibadah. Islam mengakui adanya perbedaan, tetapi tidak boleh dipaksakan agar sama sesuatu yang jelas berbeda. Baik, slide yang terakhir adalah nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang toleransi. Yang pertama, memupuk persaudaraan sesama teman akibat saling menghargai dan bekerja sama
yang terjalin dengan baik, maka rasa persaudaraan antar sesama teman kian kuat, meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, memahami kehebatan Allah melalui keragaman yang telah diciptakan. Dengan menghayati keragaman yang Allah ciptakan, kita akan semakin mengagumi keagungannya. Lalu yang terakhir, terhindar dari pertikaian atau perpecahan. Permusuhan akan menjauh jika kita sudah memupuk sikap toleran dan menghargai perbedaan. Konflik atau tawuran ini bisa terjadi karena kita tidak saling menghargai, tapi mengedepankan egoisme dan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Alhamdulillah, pemaparan materi mengenai hadis Nabi Muhammad SAW mengenai toleransi sudah semua dipaparkan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.